Hari ini kita akan lanjut ngobrolin program KKM Kebangsaan. Aku percaya kalau di masa kuliahku saat ini ada begitu banyak hal-hal baru, ada begitu banyak ilmu-ilmu baru yang di luar sana yang menurutku wajib untuk aku ketahui, wajib untuk aku coba, dan wajib untuk aku pelajari. Di kelompokku kebetulan ada ya indigo lah gitu katanya. Terakhir, momen yang paling gak pernah aku bisa lupakan itu momen terakhir saat kami mau penarikan, mau berangkat naik ke bus. Itu di balai desa kami buat lingkaran besar, kemudian gandengan tangan sama warga-warga negeri Rapauni. Kemudian kami menyanyikan lagu khas Maluku yaitu judulnya Gandong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Jawara, kembali lagi di Humasin, podcast resmi yang membahas informasi seputar Untirta bersama saya Vanessa. Nah Sobat Jawara, di episode kali ini kita akan lanjut ngobrolin program lainnya dari program Kampus Merdeka. Tentunya gak kalah menarik dari episode-episode sebelumnya. Hari ini kita akan lanjut ngobrolin program KKM Kebangsaan. Nah penasaran kan? Pasti akan sangat menarik karena kita akan mengeksplor pengalaman dari narasumber kita hari ini yang merupakan peserta dari program KKM Kebangsaan di Maluku. Langsung saja kita sambut narasumber kita hari ini, ada Doi dan juga Yulia. Halo. Halo Kak Vanes. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, nah mungkin boleh langsung memperkenalkan diri terlebih dahulu, mungkin dari kamu boleh. Oke. Halo, perkenalkan aku Yulia Rahayu Ramos, biasa dipanggil Yulia, dari jurusan Teknik Metalurgi Fakultas Teknik Angkatan 2021. Tapi walaupun aku kuliah di Banten, kuliah di Untirta, aku aslinya bukan orang Banten. Aku berasal dari Sorowako, Provinsi Sulawesi Selatan. Oh, Sulawesi Selatan. Iya. Oke, nah mungkin boleh dari Doi. Oke, halo teman-teman semua, perkenalkan aku Ahmad Baedowi dari Ilmu Komunikasi FISIP Untirta Angkatan 2021 juga. Aku asli dari Banten, dari Serang. Oke, nah kalian kan dari beda fakultas ya. Aku masih penasaran kalau misalkan di KKM Kebangsaan itu setiap fakultas itu punya kuota tersendiri apa gimana itu sistemnya? Oke, untuk tahun ini Untirta sendiri dapat kuota 5 mahasiswa untuk dikirimkan sebagai delegasi KKN Kebangsaan. Nah, per fakultas itu diseleksi dalam artian setiap yang mewakili Untirta itu hanya dari 1 orang per fakultas masing-masing. Kalau dari FISIP sendiri untuk sampai ke pihak universitas kita mengirimkan 4 perwakilan dan alhamdulillah dari FISIP aku yang kepilih. Oke. Ya, kalau dari teknik sendiri yang mewakili Fakultas Teknik untuk melaksanakan wawancara di LPPM, kalau nggak salah sekitar 6-7 mahasiswa. Dan puji Tuhan yang terpilih dari Fakultas Teknik adalah aku sendiri. Kamu berarti di KKM Kebangsaan ini dari fakultas mana aja tuh yang mewakili Untirta? Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, kemudian Fakultas Kedokteran, FISIP dan Paperta. Oke, berarti dari 5 fakultas itu ya? Iya. Oke, nah mungkin boleh nih sebelum kita lanjut ke pengalaman kalian, boleh dijelasin dulu gak apa sih KKM Kebangsaan itu dan kenapa kalian tertarik gitu daftar di program ini? Oke, mungkin aku izin menjelaskan terkait KKN Kebangsaan. KKN Kebangsaan itu adalah program resmi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kemdikbudristek. Nah, program ini tahun 2024 itu adalah pelaksanaan yang ke-12. Jadi ini yang ke-12 dan terpilihlah Provinsi Maluku, Universitas Patimura sebagai tuan rumahnya. Nah, sebenarnya secara garis besar KKN Kebangsaan itu sama halnya dengan KKN tematik atau KKN reguler, di mana ini adalah forum untuk mempersatukan mahasiswa seluruh Indonesia untuk bisa melakukan pengabdian ke berbagai daerah yang memang ada tingkatannya yaitu 3T, tertinggal ya 3T. Jadi yang tahun ini terpilih itu adalah Provinsi Maluku. Untuk minatnya sendiri sebenarnya aku dari maba emang udah tertarik untuk join di KKN Kebangsaan ini karena alhamdulillahnya dari FISIP itu selalu dari ilmu komunikasi yang terpilih setiap tahunnya. Jadi memang saat maba aku ngelihat di postingan Himakom kayak ada cutting aku yang kepilih lolos KKN Kebangsaan. Nah dari situ aku mulai ngulik KKN Kebangsaan itu apa aja yang perlu disiapkan dan alhamdulillahnya bisa kesampaian untuk ikut program ini. Kenapa kamu
tertariknya itu ada alasan tersendiri gak apa? Oke, yang pertama sebenarnya pengen ngerasain hidup di beda pulau Beda gitu. pulau. Karena kan dari kecil selalu di Banten, sekolah di Banten, sampai kuliah juga masih di Banten gitu. Jadi emang di kuliah ini kayak aku pengen bisa merasakan hidup di beda pulau lah gitu. Apalagi jauh di Maluku. Nah itu jadi pengen banget sih ke situ. Jadi pengen kontribusi juga ke masyarakat yang memang ada di daerah-daerah 3T gitu untuk mengimplementasikan Tridharma perguruan tinggi tentunya. Oke, nah selanjutnya dari kamu. Oke, kalau dari aku mengutip pepatah dari Albert Einstein yang mengatakan bahwa the only source of knowledge is experience, yang artinya satu-satunya sumber pengetahuan adalah pengalaman. Aku percaya kalau di masa kuliahku saat ini ada begitu banyak hal-hal baru, ada begitu banyak ilmu-ilmu baru yang di luar sana yang menurutku wajib untuk aku ketahui, wajib untuk aku coba, dan wajib untuk aku pelajari untuk menambah pengalamanku yang pertama, dan salah satunya dengan mengikuti KKN kebangsaan ini. Kemudian yang kedua, aku percaya bahwa tiap individu, tiap orang itu wajib mengembangkan 3 skill yang ada dalam dirinya, yaitu hard skill, soft skill, dan social skill. Nah, kalau hard skill dan soft skill itu kita bisa pelajari melalui kegiatan belajar mengajar di kampus, melalui kegiatan praktikum, mengikuti pelatihan, seminar, dan sebagainya. Tapi kalau social skill itu bagaimana kita menjalin hubungan, relasi dengan orang lain. Dan menurutku salah satu caranya dengan mendaftarkan diri menjadi delegasi KKN kebangsaan tahun ini. Oke, jadi bisa mengeksplor skill sosial dan juga daerah lain gitu ya. Nah, selanjutnya boleh dijelasin nggak cara pendaftaran itu seperti apa sih untuk ikut program ini? Oke, kalau dari aku sendiri waktu itu kebetulan sekretaris jurusanku ngirim share informasi pendaftaran KKN kebangsaan. Kemudian aku baca syarat-syaratnya, kemudian tertarik. Aku ngelengkapin berkasnya, ada berapa berkas yang diminta. Yang pertama ada surat keterangan sehat, kemudian ada surat keterangan bersedia ditempatkan di mana saja, ada surat aktif organisasi, kemudian yang terakhir itu ada transkrip nilai. Nah, berkas-berkas tersebut aku kirim ke email Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan. Kemudian setelah dikirim itu selang beberapa hari keluarlah pengumumannya nama-nama mahasiswa Fakultas Teknik yang mewakili Fakultas Teknik untuk melaksanakan wawancara di LPPM. Oke. Seperti itu. Berarti kalau dari website kampus Merdekanya itu ada gak berkas yang harus diupload gitu? Apa itu udah bagian dari fakultas yang ngurusin? Jadi sebenarnya secara informasi lebih umumnya itu kan sudah diumumkan dari pusat dulu ya, kemudian diumumkan ke universitas umumkan masing-masing ke fakultasnya. Iya. Seperti itu. Jadi nanti seleksinya bertahap, seleksi fakultas, kemudian seleksi univ. Seperti itu. Oke, itu dari fakultas teknik ya. Iya. Nah, kalau dari FISIP sendiri ada yang berbeda gak mengenai pendaftaran? Oke, secara garis besar mungkin sama terkait seluruh berkas yang memang dibutuhkan gitu. Kalau dari FISIP sendiri, teman-teman jangan lupa tentunya untuk follow Instagram FISIP Untirta karena emang FISIP tuh sekarang semua informasi itu selalu terupdate di Instagramnya gitu. Jadi waktu itu diumumkanlah oleh akun Instagram FISIP Untirta bahwa sedang membuka peserta yang akan dijadikan delegasi untuk peserta KKN kebangsaan. Nah, kalau dari FISIP sendiri sama tadi kita mengumpulkan berkas yang tadi disebutkan, cuma di FISIP itu ditambahkan CV dan portofolio. Mungkin karena bidang FISIP tuh orang-orang tuh sering ngelihat kayak apalagi ilmu komunikasi kita punya kemampuan apa dan sebagainya, itu yang bisa diunggulkan oleh FISIP sendiri gitu. Jadi teman-temanku sebenarnya juga banyak yang ketinggalan info. Jadi sebenarnya teman-teman untuk informasi terkait KKN kebangsaan ini, teman-teman jangan pernah lupa untuk follow Instagram akun fakultas masing-masing. Jangan sering-sering untuk membuka grup WhatsApp prodi, fakultas dan sebagainya. Dan yang nggak kalah penting, follow IG lppm.untirta. Karena di lppm.untirta itu selalu upload terkait opreknya, pembukaannya gitu. Jadi intinya 1 bulan sebelum KKN tematik dibuka itu biasanya sudah muncul pendaftaran KKN kebangsaan. Nah di situ yang sering ketinggalan orang-orang karena kan orang-orang fokusnya cuma follow Untirta official. Sedangkan untuk KKN kebangsaan ini diuploadnya di lppm.untirta. Ya berarti di akun LPPM sama follow Instagram di fakultasnya ya. Nah oke. Nah biasanya untuk pembukaan KKN kebangsaan itu di pertengahan tahun ya?
di gelombang 2 kalau di KKM reguler, KKM tematik maksudnya. Iya betul, di sebelum gelombang 2, Sebelum sebelum gelombang KKM 2 malah. tematik gelombang 2 gitu. Oh, oke. Nah, selanjutnya boleh dijelasin nggak kalian KKM tematik kan di Maluku. Nah, itu detailnya di daerah mana dan mungkin kecamatan dan kelurahannya seperti apa? Oke, kalau aku sendiri di pusat kota, di kota Ambon, jadi alhamdulillahnya nggak yang jauh-jauh banget. Kalau Yulia nih kayaknya jauh banget. Oke, di mana tuh? Kalau aku di kota Ambon, tepatnya di Kecamatan Lei Timur Selatan, Negeri Rutong. Oke, kalau aku dapatnya di Negeri Herlau Pauni, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah. Jadi dari kota Ambon untuk sampai ke Negeri Herlau Pauni itu harus lewat jalur laut sekitar kurang lebih 1 jam menyeberang, kemudian harus lewat jalur darat lagi. Naik bus itu kurang lebih 6-7 jam. Oke. Nah, aku pengen tahu deh, kalian ini KKM kebangsaan full coverage kan? Jadi dari hal transportasi itu udah didanai gitu. Iya, full ya. Dari kampus juga ngasih untuk uang kebutuhan Ya, hidup uang saku gitu dan ya. seluruh kebutuhan di sana juga ditanggung Di-cover oleh pemerintah, panitia, ya. termasuk kayak baju, kita juga dapat tas. Oke. Kalau pas pemberangkatan tuh bareng-bareng. Iya, jadi bareng-bareng. Jadi masing-masing delegasi dari UNIF itu masing-masing berangkat bareng ke Ambon, kemudian nanti di Ambon ketemulah dari delegasi dari berbagai UNIF, kemudian nanti disatukan di, kebetulan tahun ini untuk penginapannya awal-awal sebelum kami disebar ke lokasi penempatan masing-masing itu ditempatkan dulu kami di Rindam Suli di Barak TNI. Oh, di Barak TNI. Iya. Berarti untuk ke Ambonnya sendiri itu naik pesawat apa jalur apa itu? Iya, kalau dari Untirta sampai ke Ambon kita naik pesawat. Tapi teman-teman yang lain kayak yang dekat dari Maluku ada juga yang naik kapal laut gitu. Dia tergantung kebijakan univ Univ masing-masing. masing-masing. Oke. Nah, tadi aku tertarik deh, itu negeri Rutong ya kalau kamu. Iya. Nah, itu kenapa bahasanya negeri berbeda banget gitu dengan di sini? Nah, iya itu juga jadi salah satu yang mungkin menambah insight baru buat kita kali ya. Di Maluku sendiri untuk penyebutan desa itu disebutnya negeri. Maluku tuh terkenal atau ya terkenal di luar itu dengan sebutan negeri raja-raja. Negeri raja-raja karena di negeri itu bukan dipimpin oleh kepala desa. Kalau kita kan desa dipimpin oleh kades, kepala desa. Kalau di sana negeri dipimpin oleh raja. Jadi ya untuk adat istiadatnya pun sangat-sangat indah, tentunya juga membuat kita mengetahui sesuatu yang baru. Tapi untuk secara sistem pemerintahan itu masih sama. Jadi masih tersambung ke kecamatan, masih tersambung ke pemerintah kabupaten kota sampai ke pusat gitu. Hanya penamaannya saja negeri dan dipimpin oleh raja. Berarti secara struktur dari adatnya pun ada pemerintahannya gitu ya, dari pemerintah resminya juga ada gitu. Betul. Dan mereka harmonis ya. Kalau di negeri Rutong sendiri harmonis, saling berkesinambungan. Wah, menarik. Nah, oke. Nah, selama kalian di sana itu kalian kegiatan atau prokernya itu apa aja sih? Oke, mulai dari aku kali ya. Jadi kalau dari aku sendiri tentunya kami menyusun proker, aku dan teman-teman yang lain tuh nyusun proker sesuai dengan permasalahan atau keresahan warga negeri Herlau Pauni. Jadi makanya hari pertama, hari kedua kami tiba di negeri Herlau Pauni itu kami melakukan observasi terlebih dahulu. Observasi apa sih keresahan, apa sih yang menjadi masalah masyarakat di sana. Nah, untuk prokernya itu pertama kami melaksanakan sosialisasi di SD dan SMP. Sosialisasinya itu terkait pendidikan kebangsaan dan adaptasi teknologi. Kemudian kami juga melaksanakan sosialisasi pola hidup sehat. Kemudian awalnya itu negeri Herlau Pauni tidak masuk di Maps, tidak tercantum di Google Maps. Nah, makanya sebelum kami berangkat ke negeri Herlau Pauni kami sempat kebingungan seperti apa sih desanya karena tidak ada di Maps. Makanya kami menambahkan di proker unggulan kami yaitu penambahan lokasi negeri Herlau Pauni di Google Maps. Kemudian proker selanjutnya kami juga membuat video profil desa, tujuannya untuk meningkatkan branding tentunya. Kemudian kami juga melakukan pelatihan pembuatan pupuk pestisida. Jadi memang salah satu keresahan masyarakat negeri Herlau Pauni itu ketika musim panen tiba banyak sekali yang gagal panen. Kenapa? Karena banyak hama. Nah, kebetulan saya bersama teman kelompok yang lain itu ada yang dari jurusan pertanian dan tentu mereka paham betul bagaimana pembuatan pupuk pestisida secara alami. Kemudian seperti yang kita ketahui Maluku itu daerahnya pesisir laut banget ya, berarti
ikannya itu melimpah banget. Iya. Nah, di situ kami juga mencanangkan suatu program kerja di mana pengolahan ikan lokal menjadi PMP. Kenapa PMP? Karena kebetulan di antara 15 orang teman kelompok kami itu ada yang berasal dari Palembang. Dan tentu dia sangat mahir untuk membuat PMP. Dan kebetulan PMP itu menjadi makanan yang asing buat masyarakat di sana. Jadi sekalian kami mengangkat pengolahan potensi ikan lokal di sana menjadi PMP. Oke, berarti berdasarkan keresahan dan juga potensi daerahnya ya. Oke, nah kalau dari Doi sendiri berbeda gak prokernya? Iya, tadi kan sempat aku sampaikan di awal, kalau emang tujuan KKN kebangsaan kan kita mengarah ke daerah-daerah yang tergolong ke 3T. Nah, ini cukup mengejutkan untuk aku pribadi karena aku dapatnya di Kota Ambon dan Negeri Rutong. Teman-teman juga mungkin bisa cek di sosial media ataupun website. Negeri Rutong tuh adalah negeri yang bukan lagi bertahap atau berkembang, tapi memang sudah menjadi negeri maju. Kenapa? Karena memang dari rajanya sendiri sangat visioner, Kak. Jadi memang negeri ini dibentuk untuk menjadi negeri maju di Kota Ambon. Oke, contoh singkatnya adalah biasanya kita kalau ke desa mau bantu bikin sosmed atau websitenya. Nah, Negeri Rutong ini ajaibnya sudah ada semua. Sudah punya Instagram, TikTok, YouTube, bahkan sampai website. Teman-teman juga bisa search aja di Google Negeri Rutong. Nah, itu sebenarnya jadi kendala untuk kita dan bingung gitu. Iya, itu jadi tantangan besar untuk kita karena kita membawa nama KKN kebangsaan, otomatis apa yang kita berikan haruslah yang luar biasa gitu. Kita punya ambisi sendiri gitu. Tapi baiknya raja dan seluruh masyarakat di sana, mereka selalu terbuka akan sesuatu yang baru. Jadi memang dari kemajuan-kemajuan yang sudah tercipta, aku juga lupa menginformasikan Negeri Rutong juga sudah termasuk negeri wisata. Jadi udah banyak banget bule-bule yang datang, Kak. Jadi memang ada potensi pemanfaatan sagu, terus ada pantai dan lain sebagainya yang memang sudah dikelola dengan baik dan sudah tersambung ke pemerintah Kota Ambon sendiri. Nah, tapi karena memang kita tujuannya KKN, sudah pasti ada program-program kerja yang harus kita laksanakan. Nah, salah satunya adalah promosi potensi wisata melalui sosial media. Nah, kita melihat sosial medianya sudah komplit, sudah aktif dan sebagainya. Nah, dari situ kita mau ngajak generasi mudanya untuk sering-sering ngevlog, untuk sering-sering bikin JJ lah di TikTok gitu, untuk lebih memperkenalkan Negeri Rutongnya karena memang itu juga salah satu yang disarankan oleh pemerintah negerinya gitu. Coba ajakin anak-anak mudanya untuk bisa lebih aktif lagi membuat konten di sosial media. Selanjutnya masih berbau generasi muda, kita mengajarkan generasi muda di Negeri Rutong ini untuk bisa atau berani berbahasa Inggris. Jadi kita membuat satu proker itu namanya English Learning Fun gitu. Jadi selama 3 hari berturut-turut kita belajar bersama di gedung gereja di sana ada gitu. Jadi kita belajar bersama terkait teman-teman terkait skill dasar bahasa Inggris gitu. Terus kita nge-push mereka juga untuk ayo berani berbicara bahasa Inggris gitu. Karena kan kalau bule-bule datang, teman-teman bisa bisa ngajak mereka keliling pantai dan sebagainya. Kemudian di Negeri Rutong juga salah satu sumber daya alam yang paling melimpah adalah sagu. Sebenarnya di seluruh Maluku juga kayaknya sagu berlimpah gitu. Cuma di Negeri Rutong memang ada kebun sagu yang memang dijadikan ekowisata. Nah, dari situ limbah-limbah sagu tuh nggak terpakai gitu karena kita punya anak pendidikan kimia dan anak pertanian di kelompok itu. Jadilah kita melakukan 2 inovasi. Yang pertama untuk membuat limbah sagu menjadi tanaman vertikultur. Jadi tanaman vertikultur tuh secara simpelnya adalah tanaman yang menggunakan pipa bertingkat kalau mungkin teman-teman tahu. Nah, dari situ kita menambahkan pupuk organik yang memang langsung dibuat dari limbah sagu. Jadi dari 2 poin itu kita juga tambahkan satu inovasi di Maluku sendiri itu terkenal dengan papedanya. Nah, kadangkala di setiap rumah itu membuat papeda tapi ada sisa gitu. Kalau kita masak nasinya dibikin nasi goreng gitu kan. Nah, kalau di sana kalau papedanya sisa ya udah dibuang aja gitu. Nah, dari situ kita memunculkan inovasi bersama untuk membuat kerupuk dari papeda. Jadi kalau papeda hasil semalam
pagi-paginya masih ada sisa, tinggal dikeringkan saja di bawah terik matahari. Kita juga ajarkan untuk ya menggoreng dan membumbuinya supaya jadi kerupuk yang enak. Gitu. Sisanya kita berkolaborasi dengan pemerintah negeri untuk membuat video Pancasila. Karena kebetulan alhamdulillah saya dari ilmu komunikasi juga, jadi sedikitnya bisa membantu untuk membuat video Kampung Pancasila tersebut. Berarti banyak inovasi yang kalian berikan juga di sana ya. Alhamdulillahnya ya. Oke, nah kalau kalau kita kan mungkin di sini ada tempat kalau buat di pemerintahan kelurahan gitu, balai desa. Nah kalau di sana apa namanya? Kantor negeri Kantor kalau negeri. di negeri Rutong. Iya, sama kantor negeri juga. Oke. Berarti tenaga kerjanya itu dari masyarakat setempat kah atau ada proses seleksi kayak pemerintah gitu gimana? Kalau di negeri Rutong sendiri, alhamdulillahnya karena memang sudah menjadi negeri wisata, itu memanfaatkan seluruh masyarakat untuk menjadi pegawai negerinya. Fun fact-nya, mereka semua yang bekerja di sana di bawah umur 30 tahun dan sudah lulusan sarjana semua. Jadi memang luar biasanya di sana adalah masyarakatnya maju dan peduli akan pendidikan. Oke. Nah kalau misalkan kalian kan ketika dikumpulkan di barak itu kalian udah pembagian kelompok belum? Udah, jadi sebelum kami berangkat ke Ambon, itu memang sudah ada pembagian kelompok dan lokasi penempatannya di mana. Oke. Nah kalau KKM kan kita biasa tuh nyari tempat tinggal. Nah itu kalau di kalian itu seperti apa proses? Oke, fun fact-nya ini ini termasuk culture shock sih Kak. Jadi ketika kami tiba di Ambon ternyata kami tidak disediakan posko di sana. Kalau KKN tematik Untirta kan disediakan posko, jadi satu kelompok bareng-bareng tinggal dalam satu rumah. Iya. Nah bedanya dari KKN kebangsaan tahun ini, kami ditempatkan di rumah warga. Jadi jatuhnya kami KKN tapi kami punya keluarga piara. Keluarga piara Keluarga piara, mungkin kalau di sini namanya keluarga angkat kali ya. Jadi kami punya mama piara, bapak piara, adik piara, kakak piara. Dan walaupun mungkin namanya keluarga angkat, keluarga piara, tapi tuh mereka benar-benar menganggap kami seperti anak kandungnya sendiri. Dimasakin masakan enak, dibangunin pagi-pagi dan sebagainya. Oke, Doi juga sama? Sama. Oh, berarti setiap kelompok itu beda-beda rumahnya gitu. Satu orang satu rumah keluarga piara itu apa Iya, gimana? jadi satu orang satu rumah keluarga piara. Ada juga yang berdua dapat satu keluarga. Oke. Nah, kalau kayak gitu itu mereka yang mengajukan diri apa seperti apa gitu? Kalau di negeri Rutong sendiri dari raja atau kepala pemerintah negerinya sudah mendapatkan informasi dari pihak Unpati. Unpati kan sebagai tuan rumah kampus di Ambon gitu, memberikan informasi kepada negeri-negeri bahwa memang ada teman-teman dari seluruh Indonesia sedang melaksanakan KKN kebangsaan. Nah kalau di Rutong sendiri itu terdapat istilah 3 tungku, ada pendidikan, ada keagamaan dengan pemerintah gitu. Jadi setiap lini dari 3 ini itu mendapatkan kuotanya gitu. Jadi pihak pendidikan sudah pasti guru-guru. Jadi diinformasikan oleh rajanya dari guru-guru ada siapa yang siap untuk menampung anak-anak. Terus ada dari agamanya Bapak Pendeta atau kalau di gereja itu disebutnya apa ya? Ya pokoknya ada orang-orang gerejanya gitu. Ada kan gereja juga ada komunitasnya di dalam gerejanya, jadi emang ada bapak-bapak ibu-ibu gereja gitu, kayak diberikan misal 3 anak gitu, siapa yang menerima anak-anak itu, terus terakhir ada dari pemerintah siapa yang rumahnya bersedia gitu, dan alhamdulillahnya ternyata rebutan Kak. dari tiga lini masa ini rebutan, kayak semuanya ingin gitu, ingin punya anak piara gitu, ingin ketemu mahasiswa gitu kan. Nah jadi ada beberapa rumah yang memang kayak sangat disayangkan gitu. Mama juga mau gitu, tapi mama nggak dapet kayak gitu. Itu bikin melting sih. Menarik banget ya, sampai rebutan segala gitu. Nah kalau kayak gitu dari keluarga merekanya tuh dapat benefit apa gitu? Apakah dapat apa enggak? Maksudnya mengajukan diri gitu biar ada dapat anak piara, itu mereka dapat benefit apa emang? Sejujurnya aku kurang tahu sih. Ya, Kurang tahu. kita kurang tahu. Cuma memang luar biasanya semua akomodasi kita selama di rumah itu
ada gitu. Kayak kita makan pagi, kita makan siang, makan malam, mandi, kita bisa nyuci gitu. Jadi jatuhnya kayak kembali ke rumah masing-masing Kak. Betul. Iya, iya. Jadi rumah sendiri masing. Iya. Oke, oke. Tapi aku mau nambahin fun fact Iya, sedikit. kenapa? Ini nggak terjadi di semua provinsi Kak dan teman-teman semua. Ini hanya terjadi memang di Maluku. Jadi memang Maluku itu budaya KKN-nya seperti ini. Jadi walaupun nanti KKN kebangsaan tahun depan diadakan lagi, tapi sudah pasti beda provinsi gitu. Takutnya ada yang berharap kayak, Iya, oh iya. kita KKN kebangsaan tinggal di rumah orang gitu. Enggak, ini hanya budaya di Maluku saja yang kita ketahui. Jadi itu luar biasanya Maluku. Keren-keren, luar biasa, menarik banget. Nah, berarti kalau kalian di beda-beda rumah gitu, kalau bersatunya tuh pas lagi prokeran aja gitu? Oke, Sama izin teman-teman. jawab ya Kak. Kebetulan dari Negeri Herlau Pauni, dari Ibu Raja Negeri Herlau Pauni, kami juga disediakan posko. Tapi memang poskonya tidak digunakan untuk menginap dan makan. Jadi kalau tidur malam, tidur siang, mau makan selalu pulang ke rumah keluarga piara masing-masing. Oke, oke. Nah, kalau aku penasaran yang Ibu Raja atau kalau kamu Bapak Raja. Bapak Raja. Nah, itu tuh strukturnya tuh berdasarkan pemilihan ataukah turun temurun gitu? Oke, kalau dari negeri Herlau Pauni sendiri ya Kak. Jadi namanya kan nama negerinya atau nama desanya Herlau Pauni. Nah, ternyata setelah aku sharing sama masyarakat di sana, Herlau Pauni itu merupakan 2 marga yang berbeda. Jadi sistem pemerintahannya itu kalau misalnya tahun sekarang dan 5 tahun ke depan dipimpin oleh marga Herlau, nanti 5 tahun seterusnya, 5 tahun berikutnya itu dipimpin oleh marga Pauni. Ya, seperti itu. Berarti bergantian marga aja gitu Iya, pemilihannya? bergantian marga. Kalau dari Doi sama gak? Sama, tapi aku cuma satu marga. Itu kalau tidak salah nih, mohon maaf kalau salah. Bapak Ibu Mama Negeri Rutong itu dari marga Mas Paitela. Jadi memang sistemnya seperti raja pada umumnya, kalau memang ya digantikannya oleh keturunan yang memang masih satu marga. Oke, berarti satu garis keturunan ya untuk jadi pemimpin? Iya, Gitu. kurang lebih seperti itu. Oke, nah selama KKM kan kalian mengalami banyak perbedaan yang cukup kontras ya, dari perbedaan pulau, agama, latar belakang, suku, bahasa, dan sebagainya. Nah kalau kalian sendiri ada gak sih kesulitan untuk beradaptasi atau seperti apa tantangan tersendiri di sana? Kalau dari aku pasti kesulitan beradaptasi awal-awal pasti ada ya Kak. Tapi kembali lagi ke diri kita masing-masing. Kalau aku waktu itu ketika tiba di negeri Herlau Pauni, aku pertama bagaimana cara aku untuk beradaptasi, yang pertama aku pahami dulu situasi dan kondisi lingkungan sekitar seperti apa. Kemudian aku juga membuka diriku untuk belajar dan mencari tahu hal-hal baru yang di sana, berbaur dengan masyarakat di sana. Artinya aku tidak menutup diriku untuk menerima hal-hal atau ilmu-ilmu baru tersebut. Kemudian kalau misalnya ada sesuatu yang tidak aku ketahui, aku tidak malu untuk bertanya. Seperti itu Kak, caraku untuk beradaptasi di sana. Jadi lebih membuka diri aja gitu. Iya. Kalau dari Doi gimana? Setuju, karena setiap peserta KKN kebangsaan sudah pasti adalah orang-orang yang memang mau terbuka dan ingin belajar banyak hal gitu. Kalau dari aku sebenarnya walaupun aku anak komunikasi, tantangan terbesar bagiku adalah komunikasi. Karena perbedaan intonasi dan nada itu jauh berbeda. Bayangkan orang-orang timur ngobrol sama orang-orang Sunda. Orang-orang Sunda yang memang nadanya tuh gak bisa sampai berapa oktav gitu kan. Jadi itu lumayan challenge buat aku. Tapi alhamdulillah seminggu atau 2 minggu berjalan di sana banyak masyarakat yang memuji kayak oh udah bisa ya ngomong bahasa timur gitu. Walaupun masih nadanya orang Sunda. Gitu. Apa tuh? Boleh sepatah kata mungkin? Apa? Seng. Seng itu tidak. Gitu. Oh. Misalkan ditawarin sama Mama Piara, Ade makan pisang sini. Seng dulu Mama gitu, masih kenyang gitu. Kan nadanya kayak gitu. Dan orang sana memang nadanya tinggi. Jadi memang seperti sagu, orang-orang Maluku tuh seperti sagu, di luarnya keras, seram gitu ya, menyeramkan tapi hatinya sangat sejuk, baik gitu, lembut. Oke. Nah, kalau selama di sana ada gak sih cerita berkesan atau cerita menarik atau mungkin boleh ada cerita horor kah di sana dari kalian, silahkan. Oke, kalau dari aku setiap momen itu pasti sangat amat menarik dan tidak akan pernah dilupakan kalau bagi aku sendiri ya Kak. Aku paling ingat momen ketika kalau misalnya kami lagi rapat nih, entah itu rapat terkait proker atau evaluasi proker, itu pasti selalu
rapatnya itu dijeda dulu Kak. Karena ada anak kecil yang datang ke posko, kakak, misalnya aku ya kakak Yulia, Mama Piara panggil pulang makan dulu. Jadi selalu itu rapatnya ditunda dulu, di skip dulu rapatnya, nanti setelah makan baru lanjut lagi rapat. Kemudian momen-momen saat kami menyusun proker bersama teman-teman. Kemudian kalau lagi gabut nih, kalau misalnya nggak ada proker yang dikerjain, itu pasti kami selalu main di pantai. Karena kan memang desa aku itu hadap-hadapan sama laut Kak. Jadi main pasti ke pantai tiap sore. Kemudian yang terakhir, momen yang paling nggak pernah aku bisa lupakan itu momen terakhir saat kami mau penarikan, mau berangkat naik ke bus. Itu di balai desa kami buat lingkaran besar, kemudian gandengan tangan sama warga-warga negeri Rapauni, kemudian kami menyanyikan lagu khas Maluku yaitu judulnya Gandong. Jadi Gandong atau artinya dalam bahasa Indonesia itu adalah kandung. Filosofi lagu tersebut bagaimana masyarakat Maluku itu sangat menjunjung tinggi ikatan persaudaraan Kak. Walaupun beda pulau, beda ras, beda suku, tapi persaudaraan antar masyarakat Maluku itu sangat kuat. Kuat, oke. Mungkin dari Doi gimana? Iya. Kok jadi terharu gini ya ingat orang-orang di sana. Mungkin aku bisa mengatakan bahwa pengalaman atau experience KKN kebangsaan ini adalah yang terbaik selama hidup aku gitu. Karena emang kita lagi dan lagi kaget gitu, kayak kita hidup bersama dengan orang yang bahkan kita nggak tahu latar belakangnya seperti apa, pun dengan mereka yang nggak tahu kita tuh berasal dari keluarga apa dan sebagainya. Kalau aku sendiri dari agama sudah pasti berbeda, dari suku berbeda, gaya bicara dan sebagainya sudah pasti berbeda. Jadi itu yang membuatku terkesan gitu. Mungkin kalau KKN pada umumnya gitu ya, orang-orang sayang gitu sama teman-teman kelompoknya, akrab dan sebagainya. Aku juga sebenarnya kayak gitu. Cuma kalau ada ratingnya, justru yang paling menyedihkan dan paling menyiksa untuk aku adalah berpisah dengan masyarakatnya. Karena lagi dan lagi orang-orang Maluku tuh terbuka akan sesuatu yang baru. Mereka tidak pernah terlihat fake gitu ya, fake atau terlihat palsu sama sekali, karena ya mereka benar-benar menganggap kita ada gitu. Setiap momennya, dari makan bersama, terus kayak kalau di aku kan teluk kayak bukit gitu, nyari manggis, nyari duku, nyari langsat, nyari durian, itu adalah momen-momen berharga. Nah kalau di negeri Rutong sendiri ada setiap malam tuh kan lautnya surut Kak, jadi ada namanya tradisi meti, mencari ikan, pakai tombak, pakai panah dan sebagainya. Itu adalah momen yang gak akan pernah aku lupakan seumur hidupku sih. Dan betul tadi pas mau berpisah kita menyanyikan lagu Gandong. Itu benar-benar bikin nangis, karena lagi dan lagi bersyukurnya adalah KKN kebangsaan tahun ini di Maluku, karena ya sebenarnya nggak tahu ya kalau di daerah lain seperti apa. Cuma memang sepertinya tidak ada ulasan negatif gitu ketika kita hidup di Maluku gitu, karena orang-orang Maluku, percayalah orang-orang Maluku apa ya benar-benar menganggap kita sebagai anaknya, adiknya gitu. Jadi tidak ada perbedaan sama sekali ketika kita hidup di sana. Jadi sangat diterima dengan baik dan harmonis banget ya di sana. Harmonis banget, karena indeksnya juga Maluku adalah kota provinsi paling toleransi kalau tidak salah, dan itu benar-benar bukan sekedar indeks aja, dan kita bisa mengatakan itu adalah valid 100%. Terus aku izin nambahin ya Kak, aku benar-benar melihat Maluku itu provinsi yang paling toleransi. Benar kalau dibilang Ambon City of Peace, Maluku City of Peace itu benar banget Kak. Kenapa? Karena baru pertama kali aku ikut acara itu doanya dilakukan 2 kali Kak. Oh iya? Iya, jadi dipimpin oleh 2 pemuka agama sekaligus. Yang pertama dipimpin oleh Ustadz dan yang kedua dipimpin oleh pendeta. Wow, keren banget. Oke. Nah, kalau misalkan dari sisi horor nih, kalian punya cerita gak? Kalau di kelompokku kebetulan ada ya indigo lah gitu katanya gitu. Sebenarnya kalau aku pribadi nggak pernah ngelihat yang gimana-gimana, karena di sini pun aku bukan tipe yang bisa melihat gitu. Tapi kalau sensitivitas mungkin ada gitu, karena kan memang bisa dibilang negeriku dekat pantai tapi memang dekat hutan juga gitu. Dan fun fact-nya rumahku adalah rumah terakhir sebelum pantai.
Jadi kalau teman-teman, paling ujung banget ya berarti. kalau kita habis rapat malam jam 12 gitu ya di kantor negeri, mereka ya tinggal ke kanan dan ke kiri gitu. Kalau aku turun sendiri ke pantai. Dan aku selalu lari teman-teman. Karena memang di kanan kirinya bener-bener hutan gitu kan. Jadi emang eh, apa ya istilahnya mungkin karena memang di sana juga 100% beragama Kristen. Jadi mungkin bisa dibilang hantunya gitu, bukan kayak pocong gitu kan. Kalau pocong kan adalah pakai kain kafan dari agama Islam gitu kan. Kalau di sana mungkin karena setahu aku dimakamkannya juga kalau orang Kristen kan di make up gitu kan. Jadi memang lebih menyeramkannya ya ketika bertemu dengan mungkin bisa dibilang seperti Wujudnya. orang gitu, tapi memang ternyata bukan orang gitu. Jadi itu lumayan agak bikin kaget juga gitu. Sisanya aku nggak pernah ngalamin lagi sih. Alhamdulillahnya aman. Oke. Kalau dari sisi tingkat kriminalitas di sana gimana? Apakah aman gitu kan tadi gelap mungkin daerah sana? Alhamdulillahnya kalau di negeri Rutong aman Kak, karena ya aku juga lupa menyebutkan ada di 20 titik penjuru negeri itu sudah terpasang CCTV Wah, dan WiFi teman-teman. Jadi aku nggak pernah beli kuota sama sekali, itu luar biasanya gitu. Jadi alhamdulillahnya ya mama bapak piara gitu naruh motor di luar aman-aman aja, dan setiap rumah juga punya anjing gitu. Jadi emang punya anjing penjaga. Jadi di negeriku alhamdulillahnya belum pernah kejadian maling, KDRT, pelecehan kepada anak dan sebagainya itu alhamdulillahnya belum pernah terjadi sama sekali. wow menarik. Itu CCTV-nya setiap negeri apa di negeri itu ada banyak CCTV? Di negeri aku ada 20 CCTV di 20 titik yang berbeda dan WiFi tadi gitu. Kalau wifi itu bisa diakses semua masyarakat. Semua masyarakat gitu. Keren banget. Dan passwordnya sama. Aku masih ingat. Aduh. Kalau itu tanggung jawab siapa itu? Negerinya apa? Itu pemerintah negerinya yang Pemerintah bertanggung jawab. negerinya. Oh, oke. Itu luar biasanya sih negeri Rutong. Tapi kalau pemerintah negeri itu dapat suntikan dana dari pemerintah kita, pemerintah nasional, atau seperti apa sih? Nah itu aku sepertinya Kurang tahu. gitu. Jadi ya Oke. cukup Nah, menikmati. selanjutnya nih, dari kalian tips dan trik, nah, mungkin punya tips tersendiri bisa keterima di program ini tuh apa? Oke, kalau tips dari aku yang pertama buat adik-adik yang sekiranya berminat untuk mengikuti KKN kebangsaan tahun depan atau tahun-tahun berikutnya, tips dari aku itu pertama kalian ikut dan aktif organisasi, baik itu organisasi dalam kampus ataupun organisasi di luar kampus sebanyak-banyaknya. Kita tahu kan manfaat dari organisasi seperti apa. Kemudian jangan lupa kumpulkan sertifikat prestasi sebanyak-banyaknya. Kemudian karena dari kedua hal itu yang akan menjadi nanti faktor penilaian dari pihak LPPM, menjadikan adik-adik sebagai delegasi KKN kebangsaan. Dan terakhir tetap semangat dan intinya jangan lupa berdoa sih Kak. Oke. Berarti pengalaman organisasi itu penting ya? Penting banget Penting ya. banget. Oke, kalau dari Dewi sendiri aja. Oke, sebenarnya kalau dari aku nggak beda jauh dari Yulia. Kalau dari aku pribadi, subjektivitas aku, yang pertama niat. Karena aku niat ikut KKN kebangsaan dari maba banget. Dari maba. Gitu. Beneran dari maba. Aku ngelihat cutting ikom Kak Sofyan namanya, lolos sebagai peserta KKN kebangsaan. Dari situ aku niat kayak, aku harus jadi yang lolos juga untuk mewakili ikom dan FISIP gitu, untuk Untirta. Nah, yang kedua, betul tadi organisasi, karena yang menilai untuk lolos atau tidaknya menjadi delegasi KKN kebangsaan dari Untirta adalah pihak LPPM. Nah di interview itu juga kita ditanyakan ikut organisasi apa aja, pengalaman dan sebagainya. Karena tidak bisa dipungkiri ya teman-teman, organisasi adalah wadah yang memang memberikan banyak manfaat untuk kita. Salah satunya adalah bisa mudah kerjasama tim dan bersosialisasi. Bayangkan kalau mungkin teman-teman mohon maaf tidak pernah ikut organisasi sama sekali, tidak pernah memunculkan ide, bikin proker dan sebagainya, ketemu dengan delegasi dari seluruh Indonesia di daerah yang teman-teman aja baru menginjakan kaki di situ selama kurang lebih nggak lebih dari 1 bulan. Nah jadi memang pengalaman organisasi sangat dibutuhkan, time management, problem solving, kita ketemu orang baru, ketemu masalah baru, ketemu orang-orang yang bahkan kita nggak tahu mereka siapa. Jadi memang kalau emang pengen ikut KKN kebangsaan jangan lupa ikut organisasi. Yang ketiga, selain organisasi juga mungkin bisa ikut proyek-proyek seperti proyek-proyek dari dosen dan sebagainya. Karena rekomendasi dari dosen, rekomendasi dari fakultas itu sangat penting untuk bisa membawa kita lebih unggul dari peserta yang lain. Berarti dari tiap fakultas juga
bisa ngasih rekomendasi gitu. Bisa. Untuk mahasiswa. Karena kalau dari FISIP sendiri kalau nggak salah ada 13 atau 15 yang daftar, cuma yang memang diantarkan sampai univ itu cuma 4. Oke oke. Nah kalau dari kalian sendiri nih, kebermanfaatan dari program Kampus Merdeka ini apa sih? Yulia aja. Kalau ditanya kebermanfaatannya tentunya sangat amat berdampak buat masyarakat yang daerahnya itu ditempati untuk pengabdian mahasiswa KKN ya Kak. Tentu dengan melalui program-program kerja yang kami susun. Kembali lagi tadi yang saya jelaskan kalau program kerja yang kami susun itu berdasarkan keresahan atau masalah yang ada di negeri tersebut. Sehingga diharapkan dengan adanya KKN kebangsaan ini, kami mahasiswa KKN dengan disiplin ilmu yang kami punya masing-masing, dengan kontribusi dan dengan semangat serta tujuan kami untuk mengabdi, bisa menyelesaikan permasalahan atau problem-problem keresahan yang ada di masyarakat, terkhusus di wilayah atau negeri penempatan kami masing-masing, Kak. Oke, kalau dari Doi. Ya, secara garis besar sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Yulia, karena memang tujuan KKN kebangsaan ini kan mengarah ke daerah 3T gitu. Nah setelah sebelum waktu perpisahan itu kita ngobrol gitu kan bareng sama pemerintah negeri, sama masyarakat, dan memang mereka merasakan kebermanfaatan secara langsung yang memang dibuat oleh peserta atau mahasiswa KKN kebangsaan. Tidak mengesampingkan KKN yang lain, cuma memang karena kita beda pulau, beda latar belakang dan sebagainya, itu mungkin yang lebih berkesan untuk masyarakatnya gitu. Dan aku harapnya sih kita semua berharap KKN kebangsaan ini tetap ada gitu sampai nanti-nanti gitu. Sisanya kalau dari untuk manfaat untuk diri kita sendiri sangat banyak. Tentunya ketika kita nanti main ke daerah-daerah tertentu kita sudah punya teman. Kalau aku sendiri ada dari Aceh sampai Papua gitu. Jadi kayak kita punya saudara se-Indonesia dan itu sangat amat worth it gitu untuk tetap dilaksanakan program ini. Oke, nah selanjutnya mungkin boleh terakhir nih closing statement untuk teman-teman mahasiswa yang mungkin mau ikutin jejak-jejak kalian nih, ikut program ini. Oke, mungkin kalau dari aku pesan untuk teman-teman semua yang memang sudah tertarik untuk bergabung menjadi peserta dari KKN kebangsaan, seperti yang tadi sudah kita sampaikan, jangan lupa untuk ikut organisasi atau memang proyek-proyek yang bisa membuat teman-teman terbiasa untuk menghadapi problem solving, terus time management, teamwork dan sebagainya. Gitu. Nah, untuk sisanya jangan lupa persiapkan diri dari tadi hard skill, soft skill. Jangan lupa juga pertahankan IPK-nya supaya bagus ya, karena memang itu juga salah satu penilaian. Karena memang kita membawa nama Untirta, kita juga membawa nama Banten. Tadi walaupun Yulia dari Sulawesi, tapi tetap pakai baju dari Banten karena memang Untirta asalnya dari Banten gitu. Jangan lupa belajar berbagai hal termasuk isu-isu sosial masyarakat gitu untuk memang mengabdi sepenuhnya kepada daerah-daerah yang di 3T tersebut. Kalau IPK tuh ada minimalnya gak kalau ikut ini program ini? Sebenarnya nggak ada ya. Nggak ada sih Kak. Nggak ada, cuma memang kalau dari FISIP sendiri, fun fact-nya adalah 4 orang yang dikirim ke kampus ini adalah IPK-nya yang tertinggi dibanding pendaftar yang lain. Jadi memang menurutku penting sih. Penting juga gitu. Oke. Mungkin dari Yulia closing statement. Kalau dari aku closing statementnya, pertama-tama aku mau ngucapin terima kasih dulu Kak. Terima kasih buat Untirta, terima kasih buat LPPM yang sudah memberikan aku kesempatan yang tidak akan pernah aku lupakan seumur hidup. Kemudian terima kasih juga kepada Provinsi Maluku, terkhusus untuk Negeri Herlau Pauni yang sudah mau menerima aku untuk turut berkontribusi dan mengabdi selama kurang lebih hampir 1 bulan. Kemudian terima kasih juga buat 14 orang teman-teman kelompokku yang sudah menciptakan kisah dan kasih selama KKN kebangsaan. Aku ingat banget kata-kata dari DPL-ku, beliau mengatakan bahwa perjalanan kuliahmu sampai nanti kamu mendapatkan gelar sarjana itu tidak akan pernah lepas dari keberadaan masyarakat negeri Herlau Pauni dan 14 orang teman kelompok KKN-ku. Seperti itu. Kemudian pesanku untuk adik-adik yang tahun depan atau tahun-tahun berikutnya berminat untuk mengikuti KKN kebangsaan, yang pertama, jangan lupa untuk mengikuti aktif dalam organisasi sebanyak-banyaknya. Kemudian jangan lupa untuk mengumpulkan sertifikat lomba, sertifikat prestasi sebanyak-banyaknya. Tetap semangat dan jangan lupa berdoa.
Oke, nah secara garis besar aku ambil kesimpulan bahwa dari program ini kalian tuh banyak banget insight dan kebermanfaatan yang bisa kalian dapat dari program ini ya. Tentu mengasah skill sosial, cara kita beradaptasi dengan masyarakat, gimana ngeblend di masyarakat dan bisa diterima dengan baik di masyarakat, terjun langsung ke masyarakat, memberikan kebermanfaatan kalian di tengah-tengah mereka gitu ya. Dan banyak sekali kita belajar budaya mungkin ya dan sebagainya. Nah, kalau misalkan sobat Jawara di sini mau ikutin jejak-jejak teman-teman di sini, kalian bisa perhatikan dengan baik. Tadi perbincangan kita hari ini sudah di-spill tentang tips dan trik lolos dan informasi lainnya yang tentu sangat bermanfaat ya. Nah, sebelumnya terima kasih banyak kepada Yulia dan Dowi atas perbincangan dan waktunya di sini. Semangat untuk menjalankan aktivitas kembali ya, tentunya masih ada beban SKS yang perlu kalian tempuh. Semangat menyelesaikan skripsinya mungkin semester akhir. Siap. Dan ya kalau lagi fokus magang, silahkan semangat dan sukses selalu. Nah Sobat Jawara, demikian episode di Humasin kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untirta Jawara. Humasin,